Silakan saudara duduk. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Pastikan saudara-saudara dapat roti dan anggur. Setelah Tuhan memberikan hukum Taurat kepada umat Israel dalam Keluaran pasal 20, maka pasal sebelumnya itu pasal yang paling luar biasa. Di situ disebut hak orang Ibrani. Jadi kalau ada seorang budak yang bekerja di rumah tuannya selama 6 tahun, maka hari yang ke-7 dia harus meninggalkan dengan bebas rumah tuannya itu. Tetapi kalau dia sudah punya istri, punya anak, dan dia berkata begini, saya sangat mengasihi istri dan anak-anakku, saya tidak rela meninggalkan mereka, dan saya akan mengabdi kepada Tuhan seumur hidup saya, maka Tuhan ini akan membawa orang ini ke pintu gerbang, lalu telinganya akan ditindik, saudara, sebagai bukti bahwa dia akan menjadi pelayan di rumah itu karena dia mengasihi istri dan anak-anaknya. Saudara, waktu Tuhan datang, dia lebih memilih untuk ditindik di kayu salib karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia lebih memilih untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Dia bisa pulang, Bapak kalau boleh cawan ini lalu, tapi ia memilih untuk ditindik di atas kayu salib supaya kita semua bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan karena dia sangat mengasihi kita. Apa yang ada di tangan kita adalah bukti sayang Tuhan yang luar biasa buat saya dan saudara. Ini adalah bukti kasih setia Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Mari firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23. Tetapi apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan aku. Saudara-saudara, kita mengingat akan perbuatan Tuhan buat kita. Bukan apa yang saudara kerjakan buat Tuhan, tapi apa yang Tuhan kerjakan buat saudara. Yang setuju katakan amin. Pada waktu orang Israel digigit oleh ular berbisa di padang gurun, Bilangan 21 mencatat, Tuhan memerintahkan Musa untuk meninggikan atau membuat ular tembaga. Lalu siapa saja yang melihat ular itu, apapun penyakit mereka, sembuh. Saudara-saudara, kita ini hari Senin, hari Minggu lihat salib, hari Senin lihat penyakit. Lihat. Satu kali lihat Tuhan, tetap lihat Tuhan. Saudara ya, jangan lihat gejalamu, jangan lihat simptommu. Sekali lihat Tuhan seterusnya. Apapun penyakitmu pasti disembuhkan. Kita Minggu lihat Tuhan, Senin lihat tumor. Minggu lihat Tuhan, Senin lihat cancer. Minggu lihat Tuhan. Sekali lihat Tuhan, tetap lihat Tuhan selama-lamanya. Dan apapun penyakitnya, tetap Tuhan akan sembuhkan. Lihat Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 6, dalam tahun matinya Usia, aku melihat Tuhan. Usia ini salah satu donatur yang luar biasa sehingga pelayanan Yesaya bisa diberkati. Harusnya ayat itu berbunyi begini. Dalam tahun matinya Usia, saya meng-cancel semua pelayanan saya. Karena donaturku sudah mati, saudara-saudara ya. Tapi dia berkata begini, aku melihat Tuhan. Oh, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan lihat orang-orang yang mensupport saudara sudah selesai berdinas. Lihatlah Tuhan, habis sudah saya. Tidak ada lagi yang saya bisa andalkan. Yeremia 17, yang mengandalkan Tuhan diberkati. Yang mengandalkan manusia terkutuk. Setuju katakan amin. Jadi setiap kali saudara melakukan ini, saudara ingat akan Tuhan, bahwa Tuhan telah berkata, sudah selesai, kula, telestai, it's finished, sudah selesai. Dosamu, penyakitmu, kansermu, tumormu, masalahmu, sudah selesai. Setiap kali kamu melakukannya, ingat akan perbuatanku bagi kamu. Mari ambil roti Tuhan, obah roti di tangan kami menjadi dagingmu. Haleluya. Your broken body, bisa? Ladies. Your broken bodies is my healing. Your sinless blood give my redemption.
sacrifice has made me whole. To the cross I am forever yours. Sekali lagi sama-sama. Your broken body is my healing. Your sinless blood gives my redemption. Your chosen suffering brings perfect life to me. Lord, your sacrifice has made me whole. Through the cross I am forever yours. Saudara, bukan cuma hari ini, saudara milik Tuhan dan Tuhan milik saudara selama-lamanya. Bahkan dia berjanji sekalipun gunung-gunung beranjak, kayu batu, kayu pulau masih di tempat, dia tampias pun kasih setia Tuhan tidak beranjak dari saudara. Obah roti di tangan kami menjadi dagingmu. Waktu kami memakannya, yang mengalami penyakit yang namanya psikosomatik, pikir lain, bicara lain, tindakan lain, Tuhan sudah dipecah-pecahkan. Supaya kami dapat keutuhan. Roh, jiwa, dan tubuh kami satu, disatukan dengan kebenaran, disatukan dengan janji Tuhan. Dan hari ini semua simptom, semua gejala, apapun namanya, migrain, vertigo, GERD, apa saja, oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan. Waktu Yesus dicambuk, tas, cambukan pertama kanker saudara tampias, tas, tumor saudara hancur, tas, migrain saudara pergi. Apapun penyakit kita sudah ditanggung oleh Tuhan. Anak-anakmu perkasa di muka bumi dan semua yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Percayakah saudara bahwa roti tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan percaya dan terima kesembuhan, terima kemenangan, terima berkatnya dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di mana darahmu tercurah, terorak, ada belas kasihan, ada pengampunan. Dan kami percaya seperti orang Israel yang diperintahkan oleh Tuhan, makanlah dengan pinggang berikat, kaki berkasut, dan di tanganmu ada tongkat. Bersiap untuk pembebasan, bersiap untuk kemenangan, bersiap untuk kesembuhan. Haleluya, haleluya. Orang Filistin, orang Mesir yang kau lihat hari ini, tidak lagi akan kau lihat selama-lamanya. Persoalan yang saudara lihat hari ini, tidak lagi akan saudara lihat selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, obah anggur di tangan kami menjadi darah-Mu. Dan kami percaya semua penyakit yang beredar di darah kami, diabetes, hipertensi, apa saja sudah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan yang mengambil cawan dan berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau melakukannya, mengingat akan aku. Tuhan sangat aktif di dalam saudara, dan dia menyediakan semua yang saudara butuhkan untuk hidup berkemenangan. Percayakah saudara bahwa anggur tangan kita persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum dengan percaya dan terima berkatnya dalam nama Yesus. Haleluya. Kami sudah disembuhkan, kami mendapatkan kemenangan. Kami percaya kebenaran memerintah. Dan hari ini kami punya tubuh yang diberkati. Coba saudara gerakan bagian tubuh yang tadinya tidak bisa digerakkan. Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah berikan kemenangan, Tuhan sudah lawat saudara. Dan sekali Tuhan menyembuhkan, dia menyembuhkan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, silakan saudara duduk. Asir di depan nih kayak mati. Ya, mati lagi ya. Di sini. Oke. Udah. Udah. Oke. Itu hidup. Udah. Boleh. Puji Tuhan, sedikit kipas-kipas saudara ya. Haleluya. Baik, shalom. Selamat bulan baru, ini bulan yang kelima, saudara-saudara ya. Bulan depan semester pertama selesai. Lalu bulan 7, pohon Natal yang sudah kau packing bongkar lagi.
Tuhan memberkati. Mari kita akan dengarkan firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Saya percaya di mana ada kebenaran di sana akan tumbuh damai sejahtera. Dan kalau ada saudara yang mulai tawar tidak semangat lagi dalam persekutuan hari ini, Tuhan akan merubah air yang tawar menjadi anggur yang manis. Semangat kembali. Anggur bicara perayaan saudara. Dan di dalam Mazmur 128, istri itu membuat perayaan di dalam rumah. Kenapa? Istrimu akan seperti pohon anggur di dalam rumah. Ibu-ibu katakan amin. Tapi itu bisa terjadi kalau ada suami yang takut Tuhan dulu, ya toh. Suami yang takut Tuhan, istri seperti pohon anggur, bukan pohon asam Jawa ya Bapak Ibu, pohon anggur. Lalu anak-anak seperti tunas pohon zaitun. Pohon zaitun itu saudara biar ditebang sampai dasar tetap akan tumbuh. Selama tunggulnya masih ada di dalam tanah, tetap akan tumbuh. Saya pergi ke Israel di sebuah gereja namanya Tabka, di mana ada satu orang Yahudi Ortodoks yang tidak senang orang-orang datang ke sana. Dia bakar gereja itu dengan cara di depan gereja itu ada sebuah taman, kemudian ada pohon zaitun di tengahnya, dia siram pohon zaitun itu dengan bensin, lalu dia bakar pohon zaitun itu tidak secara langsung dia membakar gereja, tapi akibatnya bagian depan gereja itu terbakar. Lalu begitu saya datang itu pohon itu jadi arang, saya bilang mati ini pohon. Tahun berikut saya datang, pohon yang sama. Tunas lagi saudara-saudara ya. Saudara bisa lihat betapa hebatnya pohon ini yang digambarkan buat anak-anak kita. Jadi jangan takut anak mau kuliah di Jogja. Aduh Bapak tanpa di sana gawat. Aduh di sana ada narkoba. Jangan takut. Mereka akan jadi seperti pohon zaitun. Orang tua yang takut akan Tuhan. Anak-anaknya pasti akan perkasa di muka bumi. Yang percaya katakan amin. Tidak ada alasan untuk saudara mengkhawatirkan anak-anak saudara. Karena Tuhan menjamin bahwa engkau punya anak-anak seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja. Jadi biar ada regulasi yang susah. Ya anak saya David pernah tugas di Aceh, saudara-saudara ya. Lalu saya tanya, hari Minggu ku ibadah di mana? Dia bilang, saya tidak ibadah. Terus gimana caranya? Di sini tidak ada gereja, apalagi kami di tempat yang jauh. Lalu saya buka firman Tuhan, saya buka lagu, saya menyanyi. Lalu saya mendengar firman Tuhan, dan saya baca firman Tuhan sendiri. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja. Saya ingat waktu COVID, saudara-saudara ya. Semua gereja tutup, lalu ibadah semua online. Lalu orang-orang mulai menyanyi, karena ada yang tidak bisa main musik. Mereka ambil YouTube, lalu mulai putar lagu-lagu penyembahan. Mari kita menyembah sesuai dengan YouTube. Sementara menyembah menyenangkanmu, tiba-tiba Traveloka, tiket.com, stop dulu saudara-saudara ya. Lanjut lagi, menyenangkanmu. Bayangkan saudara, sampai kayak begitu saudara-saudara ya. Sampai kayak begitu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita semangat. Kenapa? Karena hari ini kita tidak lewat online. Yang lewat online, disungguh-sungguhlah, kasih jauh saudara punya gangguan-gangguan. Kenapa? Orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak punya perhatian, itu seperti benih yang jatuh di tepi jalan, saudara-saudara, diinjak-injak orang. Pernahkah saudara mengalami seperti begitu? Istri lagi bercerita, tiba-tiba saudara punya mata lihat, tapi bayangkan besok main golf, besok mau ini. Sampai dia bilang, kok terdengar saya bicara? Lalu saudara bilang, saya dengar, saudara cuma mengulangi bagian kalimat belakang ya daripada istri cerita. Padahal saudara punya pikiran di tempat lain. Itu mendengar tidak serius. Nah mari kita singkirkan semua penghalang, supaya tidak ada halangan bagi saudara untuk menerima berkat, sehingga benih itu tidak jatuh di tanah yang salah. Nah saudara bisa lihat ada 3 Injil sinoptik, saudara-saudara ya. Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas. Artinya sin itu sama, optik itu melihat. Mereka melihat hal yang sama, mujizat yang sama, dan memberikan gambaran yang saling melengkapi. Saudara, kisah tentang penabur ditulis oleh 3 Injil ini, ya. Baik Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas. Matius pasal 13, Markus pasal 4, dan Lukas pasal 8. Ya, ini tentang penabur, ya, yang jatuh di pinggir jalan, yang jatuh di berbatu-batu, yang jatuh di semak duri, dan terakhir jatuh di tanah yang baik. Semua berhubungan dengan cara kita mendengar. Makanya Matius 13 ayatnya yang ke-9. Karena itu perhatikan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Telinga ini kalau banyak dengar firman Tuhan, saudara dengar akibatnya. Saudara tidak akan memperkatakan yang saudara lihat, tapi saudara akan perkatakan apa yang saudara percayai. Bisa bilang amin? Kenapa yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan kekal selama-lamanya. Seorang ibu didiagnosa punya breast cancer. Lalu dokter yang memeriksa dia di pagi hari berkata begini, untuk make sure dan memastikan ini ada di stadium berapa dan jaringannya sudah menyebar sampai kemana. Tolong datang di sore hari, sebab di tempat praktekan saya, di tempat praktek saya itu ada alat namanya mamogram. Ya, saya tuh nggak terlalu, tapi ada USG, MRI, mamogram, nah itu semua. Untuk make sure ini lebih detail. Oke, saudara,
antara pagi hari dan sore hari itu dia ingat firman Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 17. Sebagaimana Kristus di muka bumi ini, demikian juga aku. Lalu dia menulis di atas catatan dokter, resume dokter itu. Apakah Yesus punya breast cancer? Dia tidak bermaksud kurang ajar. Tapi dia mengimani, kalau Yesus tidak punya breast cancer, saya juga tidak punya. Kalau Yesus punya pikiran yang sehat, saya juga punya pikiran yang sehat. Kalau Yesus bisa tidur walaupun di tengah badai, saya juga bisa tidur walaupun di tengah pergumulan. Sebagaimana Yesus, begitu juga bagaimana Kristus, demikian juga kita di muka bumi ini. Sore hari dia pergi, dokter lama sekali periksa, sampai akhirnya dokter datang dan berkata begini, saya minta maaf, apakah saya punya komputer rusak atau engkau mengalami mujizat? Karena saya seputar, tidak lagi ada bekas jaringan atau bekas kanker di payudaramu. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, telinga saudara biarlah diarahkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sehingga yang engkau perkatakan bukan yang engkau lihat, tapi yang engkau percaya. Haleluya. Orang Israel ada dalam ancaman. Dan ini bukan ancaman pertama. Dari Mesir, seluruh upaya Raja Firaun bagaimana untuk membasmi dan menghabiskan orang Israel ini. Sampai-sampai Raja mengeluarkan dekret, kalau ada anak laki-laki yang lahir di kalangan orang Israel, buang mereka di Sungai Nil. Hari itu Sungai Nil dapat, kuda Nil makan kudapan bayi-bayi Israel, saudara ya. Pagi-pagi mereka bisa breakfast dengan bayi-bayi Israel. Tapi waktu dekret ini keluar, Musa lahir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang tua mungkin berkata begini, Musa, kenapa kau sial sekali? Kau lahir di saat yang tidak tepat. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah salah. Mari, kalau kita punya firman, kita akan memperkatakan apa yang kita percayai, bukan apa yang kita lihat. Betul, ada peraturan, betul, ada dekret, dan semua rumah-rumah orang Israel diperiksa. Kalau ada bunyi tangisan bayi diperiksa, laki-laki ditangkap, dibuang di Sungai Nil. Tetapi Alkitab tulis Ibrani 11, karena iman, orang-orang tua daripada Musa ini menyimpan dia selama 3 bulan. Sudah tahu dari mana iman timbul? Dari mendengarkan firman Tuhan. Mendengar, pakai telinga ini untuk banyak mendengar firman Tuhan. Lalu kita Markus berkata dalam Markus pasalnya yang keempat, ya, Markus pasal 4, dikatakan begini. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saya ingat ada seorang bapak, tidak mau pergi ke gereja. Satra mau dengar firman Tuhan. Itu pendeta-pendeta dong tipu saja, dong bicara sembarang. Satra mau dengar, istri bilang, Bapak ayolah dengar firman Tuhan. Satra mau. Dan dia bilang begini, Mama, kalau Mama pergi ibadah di hari Minggu terus Papa sudah keluar duluan, tolong jangan lupa taruh kunci di pot bunga supaya Papa terus pergi gereja jemput kunci di sana dan Papa bisa dengar firman Tuhan. Satu waktu entah kenapa istrinya lupa. Dia pulang dari jogging di pagi hari sampai di rumah terkunci. Dia cari di pot bunga tidak ada. Akhirnya bilang ini pasti isi Subawa ini. Dan dia berkomitmen saya akan pergi gereja tapi saya akan sumpel telinga saya. Untuk dari cari kunci itu saya akan sumpel telinga saya. Saat mau dengar firman Tuhan. Lalu sampailah dia di gereja saudara-saudara. Kemudian dia cari-cari istrinya begini. Mana sapu istri ini saudara, pendeta lagi khotbah dan dia tambah kasih kencang karena dia tidak mau dengar firman Tuhan. Tiba-tiba lalat datang hinggap depu hidung saudara-saudara. Saya percaya ini lalat Tuhan yang suruh saudara ya. Dia lalat mau pergi, lalat mau pergi. Akhirnya dengan kesel dia tarik satu jari telunjuknya yang sumpel telinganya untuk usir lalat itu. Begitu dia tarik jempolnya, dia tarik telunjuknya dari mimbar terdengar suara, siapa yang bertelinga, dengarlah firman Tuhan. Saudara, hari itu dia bertobat, saudara-saudara ya. Jadi rupanya Tuhan bisa pakai lalat untuk bikin orang bertobat. Saudara. Nah, lihat, Markus berkata, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu kitab Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 18 berkata, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Semua bilang cara mendengar. Bukan apa yang didengar, cara mendengar. How, bukan what you hear, tapi how. Bapak Ibu, kadang-kadang cara kita mendengar, kita dengar firman Tuhan, tapi pikiran melayang ini, aduh besok jatuh tempo, bagaimana. Itu
Itu cara mendengar, makanya firman Tuhan tidak jatuh di tanah yang subur. Supaya bisa jatuh di tanah yang subur, banyak dengarkan firman Tuhan. Saya sudah sampaikan akibat yang pertama tadi. Saudara akan lebih banyak memperkatakan apa yang saudara percayai daripada apa yang saudara lihat. Orang Israel ada dalam ancaman. Dan saya cerita ini terjadi dalam kitab Ester. Oh, Haman yang sangat kecewa dan jengkel dengan Mordekai. Karena Mordekai tidak mau menyembah dia di pintu gerbang. Sebab orang setinggi jabatan Haman, semua orang harus menyembah. Kecuali satu. Dan orang lapor, Haman, kau perhatikan ada satu pegawai yang tidak mau menyembah kamu. Namanya Mordekai. Kami sudah ingatkan dia terus. Tapi dia berkata, saya orang Ibrani. Dan saya hanya dipanggil untuk menyembah Tuhan. Bukan untuk menyembah yang lain. Lalu Haman betul dia cek ketika dia keluar, dia lihat betul semua sujud menyembah kecuali Mordekai, dan dia mulai merancangkan satu rencana yang jahat karena dia bilang kalau saya bunuh langsung si Mordekai terlalu amatir. Lalu dia cari tahu kebangsaannya, ternyata dia orang Ibrani, dan dia merancangkan satu rencana matang dengan keputusan yang inkrah dan sah, yaitu orang Yahudi harus dimusnahkan pada tanggal yang sudah ditentukan, dan surat edaran sudah diberikan kepada seluruh negara bagian yang ada untuk mengeksekusi orang Israel di saat yang sudah ditentukan. Haman pakai kain kabung berjalan di kota Susan sambil melolong-lolong, lalu ada orang yang lapor kepada Ester yang lagi enak tinggal di istana, punya ajudan, punya segalanya, kau punya om, kau punya paman, dalam keadaan susah, dia lagi berkabung. Ester kirim balik lagi orang, tanya sama Mordekai apa yang dia gumulkan. Mau perlu uang kah? Mau bangun rumah kah? Mau perlu bantuan kah? Lalu Mordekai kirim pesan, hei kami dalam ancaman besar, dekret sudah turun, sebentar lagi kita akan dimusnahkan. Ayo kamu pergi menghadap raja, minta tolong, karena ini persoalan besar sekali, ini masalah besar sekali. Ester balas kirim lagi messenger, saya sudah lama tidak dipanggil raja. Dan kamu tahu hukum yang ada di sini. Kalau kita menghadap raja tanpa dipanggil, dua saja kemungkinannya. Selamat atau dihukum mati. Kalau raja mengujungkan tongkat, selamat. Kalau tidak, mati. Haman balas kirim. Ester pasal 4 mencatatnya. Jangan kau pikir karena kau ada di istana, kau aman. Lalu dia buat satu pernyataan yang luar biasa. Tuhan akan bangkitkan penolong bagi kami. Haman tidak berbicara fakta yang dia alami. Tapi dia percaya, dia berbicara apa yang dia percayai. Pasti pertolongan akan datang. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan teliti, cara mendengar yang benar, cara berucap sangat berbeda. Bayangkan saudara, dari mana Haman, bagaimana Mordekai bisa percaya kayak begitu sementara tanda-tanda pertolongan belum ada. Bagaimana dia bisa percaya seperti sementara tanda-tanda jawaban belum ada. Coba saudara lihat Ester pasal 4. Ya, buka Ester pasal 4. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Mordekai kepada Ester setelah dialog yang cukup alot antara Ester dan Mordekai. Lalu Mordekai berkata begini, jangan engkau pikir engkau tinggal di istana, maka engkau aman. Tuhan pasti akan bangkitkan seorang penolong. Tuhan pasti akan bangkitkan ya orang yang akan menolong kami. Dan dengarkan apa yang dikatakan oleh Mordekai. Saya suka sekali. Waktu saya baca ini, saya terhenti sejenak dulu untuk berkata, Tuhan, kok ini Mordekai belum lihat, belum tahu, belum dengar ada pertolongan. Ada tawaran kah, ada kabar baik kah, tapi dia sudah berkata berani sekali seperti begini. Lalu kita dengar apa yang dikatakan oleh Mordekai kepada Ester. Di dalam Ester pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13.
kita lihat apa yang dikatakan oleh Mordekai. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Ayatnya yang ke-14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan. Cara berbicara berbeda. Mari arahkan telingamu kepada perkataan Tuhan. Ya, cara berbicaramu berbeda. Amsal pasal 4, my son, give attention to my word. Ayat 20. Incline your ear to my saying. Ini artinya kasih telinga dan kasih perhatian yang sungguh-sungguh kepada perkataanku. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find them. Sebab itu akan menjadi kehidupan bagi seluruh hidupmu. And health to all the flesh. Saudara-saudara, obat itu tidak berguna buat seluruh tubuh. Makanya saudara perlu lihat kontraindikasinya. Alerginya apa? Jangan dilanjutkan kalau timbul ruam-ruam. Kenapa? Jangan-jangan kau alergi dengan obat ini. Karena medisin tidak berguna untuk seluruh tubuh. Makanya kalau saudara sakit kepala, dokter akan bilang begini, makan dulu baru minum obat ini. Kenapa? Obat itu hanya berguna untuk kepala saudara, tapi tidak berguna untuk lambung saudara. Tapi kalau saudara dapat firman Tuhan, all their flesh, no side effect, tidak ada efek sampingan. Dari ujung rambut sampai telapak kaki. For they are life to those who find them, and health to all their flesh. Haleluya. Saya dengar cerita, ada satu orang yang semangat sekali minum multivitamin yang herbal itu apa tuh yang, ya pokoknya untuk sehat lah, semangat sekali minum, ini bagus ini. Sudah tahu setelah beberapa tahun dia mengkonsumsi, ada bagian-bagian tubuh yang lain hancur. Salah satunya ginjal, saudara. Ginjal, padahal ini herbal Pak. Ya, makanya saudara-saudara, firman Tuhan itu jauh lebih hebat dalam menyembuhkan kita. Saya tidak larang saudara makan bawang putih, silakan. Saya kalau ketemu bawang putih, makan. Bawang merah, makan. Tapi saya tidak membangun kesehatan saya di atas usaha dan effort saudara. Kalau satu waktu bawang putih habis di pasaran, game over saya. Aduh, pantas lutut tidak enak. Kenapa? Belum bawang putih hari ini. Saudara, biarlah firman Tuhan itu yang kita dengar baik-baik. Saudara lihat, orang kalau asam urat belum makan kangkung, baru lihat orang cah kangkung, kaki sukram, saudara-saudara. Aduh, sukram, belum makan ini, saudara. Baru lihat kangkung dicah, dia kesemutan Pak. Padahal belum makan, saudara-saudara. Bilang kiri kanan, saya kenal orang itu. Aduh, kangkung lagi. Saudara, kami dulu kalau pulang sekolah itu suka lihat di dapur. Dulu zaman itu kita masih pakai arang, saudara ya. Nah, dari cara arang yang ada di dapur itu atau di tungku itu punya posisi, kita bisa tahu itu makanan apa. Kalau arangnya terpisah, dong bilang di pinggir-pinggir, nasi pasti. Tapi kalau arang terkumpul, kasbi itu saudara-saudara ya. Aduh, kasbi lagi. Kenapa? Dari posisi arangnya kita bisa tahu yang dimasak itu apa. Sekarang kan sudah tidak ada semua rice cooker ya semua. Dulu kami kalau masak nasi kan masih pakai, sampai saya waktu pergi camping saudara, masak nasi pakai kompor bilang, masih bisa kan? Bisa. Iya, kita masak kemana tidak rice cooker. Karena orang-orang yang lahir sekarang itu gak pernah tahu masak nasi pakai arang dulu saudara. Dulu kami pakai arang saudara ya. Jadi begitu nasinya sudah, gak pakai kukus-kukus, pokoknya ukur airnya pas. Makanya dia punya kerak, bisa di setel, saudara-saudara. Mau low, mau hard, mau pokoknya betul-betul. Keraknya sedikit keras ya. Udah kita tambah itu kayak makan kerupuk, saudara ya, keraknya. Jadi Bapak Ibu, kami suka lur di dapur. Oh, puji Tuhan hari ini baranya berpisah satu dengan yang lain.
pasti nasi. Karena nasinya kalau sudah mulai matang, biasanya bara dikasih pinggir, saudara-saudara. Oh ini nasi, ini saya. Tapi kalau bara tidak pernah kasih pinggir, tetap di tengah-tengah, itu batata atau kasbi, saudara-saudara ya. Atau pisang rebus, sudah itu saya, saudara. Nah, ayah saya guru. Dan dia masih dapat peraturan lama, 4 anak dapat jatah. Kami 6 bersaudara, tambah papa mama 8 orang, 60 kilo tiap bulan cukup untuk kami berdelapan. Tapi karena di rumah itu tampung orang dari bapak pung kampung. Tidak usah keluarga asal bilang di nama kampung itu, semua tinggal di rumah saudara-saudara. Karena dia mau orang kampungnya berhasil, walaupun tidak keluarga. Tampung, jadi saudara setiap malam sebelum tutup pintu mesti hitung dulu domba-domba sudah lengkap kah belum. Karena kami pernah tinggal dengan 18 orang di dalam rumah dengan 60 kilo beras. Jadi mama ini picah otak bagaimana supaya 18 mulut ini bisa makan sepanjang bulan dengan 60 kilo ini. Dia akhirnya bikin bubur tiap hari. 1 liter kasih air banyak-banyak, bengkak sudah buburnya. Lalu ditaruh di piring pakai porsi kayak asrama. Di bawah piring sudah ada nama. Dan habis makan bubur kami antri. Siapa yang absen berebut bubur yang di absen sudah. Makanya hari ini saya kenapa cinta bubur. Bukan karena dari awalnya cinta, karena situasi saudara-saudara ya. Karena situasi. Saya cinta sekali bubur hari ini. Karena memang situasi memaksakan saya dulu. Jadi saya ini besar dengan bubur loh saudara. Orang Cina bilang siopian selesai. Kencing selesai. Bubur itu kekuatannya apa? Nah saudara-saudara. Tapi hebatnya. Kalau sampai mama masak kacang hijau. Saya tahu. Oh besok mau semester saudara-saudara ya. Jadi kacang hijau itu cuma muncul 6 bulan sekali untuk doping otak saudara. Saya bilang gak mungkin 1 hari makan kacang hijau besok jadi pintar kan, tidak mungkin saudara. Gak mungkin lah itu saudara-saudara ya. Tapi itulah kalau kacang, iya betul besok mau semester ini. Ya tambah-tambah lah gitu ya. Makan kacang hijau. Jadi saya tuh makan kacang hijau 6 bulan sekali. Yang hebatnya saudara-saudara ya, yang hebatnya semua kami di dalam rumah sehat. Kenapa? Apabila engkau makan hasil jerih payah tanganmu, maka berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Mazmur 128. Jadi tolong jangan bawa pulang yang bukan hasil jerih payah tanganmu. Kami cuma makan bubur pagi, bubur malam, sehat semuanya saudara ya. Ulangan juara, bukan karena kacang hijau 1 hari sebelum ulangan, itu bukan. Karena memang takut akan Tuhan, permulaan hikmah saudara-saudara ya. Bisa bilang amin? Lah iya. Kenapa? Karena firman Tuhan menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh. Saya tidak bikin supaya saudara pulang kayak keton coba pendeta punya hot battery itu makan bubur tiap hari. Bukan. Saya pernah dengar satu kesaksian di mana ada seorang yang ikut perjamuan kudus, lalu pas lagi perjamuan, dia bilang begini, ini barang apa ini? Ini cuma roti, kok bilang dagingnya Tuhan. Saya tidak percaya. Begitu pendeta bilang, mari kita makan. Dia isi di sini. Ini roti kok dibilang daging Tuhan. Sudah tahu. Begitu dia pulang 2 hari kemudian di kamarnya itu seperti bau busuk. Dia cari tahu ini kamar bersih, tiap hari dibersihkan. Begitu dia selidik, rupanya di kantong yang dia isi roti itu udah jadi daging dan ada bekas darah itu saudara. Dari situ dia bertobat. Oh Tuhan, saya menghina, saya menganggap remeh perbuatanmu. Ada satu jemaat anak muda yang dengar. Lalu hari itu perjamuan, dia mau perjamuan, dia mau tes. Jadi daging kah tidak? Minggu depan Bapak Gembala, saya coba isi roti. Tapi sampai hari ini roti tetap roti. Dia terjadi daging. Saya bilang, ya kau isi beda dengan orang itu yang menghina tentang tubuh Tuhan. Kau ini cuma mau cari tahu, mau tes saja. Apa perubahan kimia apa yang terjadi ini. Sampai roti ini bisa jadi daging. Tapi saudara-saudara lihat, Tuhan selalu bela firman-Nya. Begitu engkau mendengar firman Tuhan dengan serius, yang kau bicarakan berbeda dengan yang orang lain bicarakan. Bisa bilang amin. Sebuah contoh menarik sekali.
Saudara tahu, satu ketika Raja Aram stres gara-gara Elisa membongkar semua rencana penghadangan buat orang Israel. 2 Raja-Raja pasal 5 itu Naaman disembuhkan, 2 Raja-Raja pasal 6 itu Israel dikepung. Lalu kita lihat lanjutan bagaimana Elisa menolong raja dari rencana jahat orang Aram. Orang Aram bilang begini, kita rapat, raja bilang ini ratas rapat terbatas, hanya intelijen, militer dan semua orang yang berkepentingan untuk saya punya program ini. Siap raja. Nanti kita buat penghadangan di Entrop. Kalau ada orang Israel yang lewat di sana, kita sergap dia, kita muncul tiba-tiba di jalan dan tangkap mereka. Elisa berkata kepada raja, kasih pos di Entrop dan bilang rakyat jangan lewat Entrop karena sudah ada penghadangan dari orang Aram. Orang Aram tunggu-tunggu, mungkin kebetulan. Ini saja mungkin kebetulan. Lalu mereka pindah. Kita bikin pos penghadangan di Pasir 2. Dan kalau ada orang Israel yang lewat di sana, kita sergap dan kita tangkap. Sebelum orang-orang itu buat penghadangan, Elisa suka kasih tahu, hey, jangan lewat di sana. Berulang-ulang kali sampai raja stres dan dia curiga, jangan-jangan ada mata-mata di antara saya punya staf. Dia kumpul terakhir, dia bilang, tolong kasih tahu siapa di antara kita yang menghina, yang memberitahukan, membocorkan semua rencana saya. Kok bisa orang Israel tahu? 1-2 kali kebetulan, ini berulang-ulang kali. Kemudian ada yang angkat tangan. Saya percaya yang angkat tangan ini yang pernah mendampingi Naaman waktu Naaman disembuhkan. Kadang-kadang sedikit kerendahan hati diperlukan untuk menerima mujizat. Amin. Naaman bilang begini, saya pikir dia keluar kah, goyang-goyang tangan, tumpang tangan kah. Nah, Naaman memang tidak tahu hukum Taurat. Karena hukum Taurat bilang, kalau kita pegang orang kusta, kita yang bersih jadi najis. Makanya Elisa terkeluar. Dia tidak tahu, bersyukurlah saudara-saudara ya, kita tidak tahu barang itu. Ya, karena hukum membuat orang berbuat dosa. Sengat daripada dosa adalah hukum Taurat. Ya, saya berikan contoh kecil. Saya pengusaha mebel, lalu saya baru buat meja atau peti, lalu peti ini saya cat. Habis saya cat, saya tulis label kecil di sini. Jangan disentuh karena catnya masih basah. Apa yang terjadi ketika orang membaca? Oh iya, masih basah. Jangan itu seperti sengat untuk orang melakukannya. Sekarang ibadah sudah selesai. Tinggal saudara sendiri di ruangan ini, semua orang sudah pulang. Lalu ada pintu tengah di situ ditulis, dilarang mengintip. Apa yang saudara lakukan? Itu sengat dosa. Ya. Naaman tidak tahu. Jadi dibilang, saya pikir, lalu karena Elia bilang kirim pembantu. Tolong bilang bos, Pak Pendeta pesan pergi benamkan dirimu 7 kali di Sungai Yordan. Itu Naaman tersinggung sekali. Dia bilang, saya ini orang besar, bos besar. Di mana saya pergi, intelijen sudah lebih dulu. Dan baliho sudah naik, penyambutan diberikan, karangan bunga ditaruh. Masa dia sudah keluar lagi, baru suruh mandi di sungai terlaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai untuk orang-orang pembesar? Kenapa mandi di sungai rakyat yang sangat kotor ini? Namanya Sungai Yordan. Kadang-kadang diperlukan kerendahan hati untuk menerima mujizat. Kalau kau bisa punya posisi, semua karena Tuhan. Dan sampai hari ini kitab Wahyu menulis, dia di sorga masih ikat pinggang, walaupun ikat pinggang emas, tapi dia pelayan. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Senggol kiri kanan, kau pelayan. Amin. Saya pernah ada anak kecil datang, lalu dia lihat begini. Nobel, saya bilang kurang ajar. Ku tak tahu saya siapa. Hampir saya bilang, iya kakak, hampir. Tapi saya ingat saudara, sampai hari ini kita tidak bilang, Tuhan Yesus, Bro Yesus, Om Yesus, Pak Yesus. Dan dia tidak tersinggung waktu kita bilang, Yesus. Sopan, saya ini Tuhan loh. Pakai inisial sedikit kah? Yang terhormat Yesus kah? Dia tidak tersinggung. Malah dia bilang yang berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan. Kabar baik Bapak Ibu, setiap ucapan kita adalah undangan. Bisa bilang amin.
Jadi waktu kita bilang, Yesus, yang datang pertolongan Tuhan. Kalau kita bilang babi, yang datang roh babi. Dan Tuhan memberikan deskripsi tentang babi. Babi selalu balik ke kubangannya. Kau ambil kupu babi yang paling kau sayang yang tidur di sofa dan kau bawa di Rudi Sehari Suwarno, blow dia, pakai pita, begitu keluar dia lihat kolam atau kubangan, glek 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 glek. Babi selalu balik ke kubangannya. Saya pernah khotbah di kepolisian dan saya bilang Pak Raja, stop sudah polisi kasih SIM buat babi dan anjing. Karena di Papua nih babi bisa bawa mobil, bisa bawa motor. Tiba-tiba orang lain, babi, kok ada babi bawa motor, saudara-saudara. Ada bawa babi, ya. Anjing, kok ada anjing punya SIM di sini, saudara-saudara ya. Haleluya. Saudara-saudara, Naaman akhirnya disembuhkan dan ajudan inilah yang mengingatkan kepada raja. Di Israel ada nabi yang bisa tahu apa yang Tuanku bicarakan sekalipun di kamar tidur. Saya lihat jam dulu saudara-saudara. Oh puji Tuhan masih bisa. Puji Tuhan. Haleluya. Sekalipun di kamar tidur. Siapa dia? Elisa. Cari tahu di mana dia berada. Lalu intelijen terkenal dikirim. Lapor Pak, dia ada di Dotan. Seluruh kekuatan militer Aram dikerahkan untuk satu manusia ini. Boleh lihat bergining posisi saudara. Satu orang bersama dengan Tuhan. Sama kekuatannya dengan tentara satu bangsa. Cuman satu orang ini seluruh kekuatan bangsa dikerahkan. Berarti kita punya bergining posisi yang luar biasa. Bisa bilang amin. Jangan kaget saudara-saudara. Malaikat-malaikat saja Tuhan perintahkan untuk menjaga kita. Bukan pos, kemah. Saya mau bilang kemah. Kalau pos 1-2 saja, ya toh? Paling lama 3 orang, ya toh? Sif-sifan, ya. Kamu jaga malam ini berapa? 2 Pak. Kalau siang 3. Itu pos. Tapi kalau kemah, itu full. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 34 ayat yang ke-8. Saya pernah ikut dulu Tagana, ya, Taruna Siaga Bencana, ya, singkatnya Tagana, yang punya gereja Bethel Indonesia namanya Raja Wali. Kami dilatih di Cibubur. Saya kepala pasukan dan kadang-kadang tengah malam dibangunkan, saya mesti lapor, siap, anggota 12 kurang 1, saudara-saudara ya. Saya mesti lapor, saudara-saudara. Ada yang mungkin pakai 1 sepatu, 1 sendal karena tidak boleh terlambat. Kalau terlambat push up, saudara-saudara ya. Kami pernah disuruh merayap di becek-becek, saudara ya. Itu ada satu anggota saya, cincin kawinnya hilang. Saya bilang, siapa suruh kau pakai waktu merayap di sini? Waktu dia merayap terlepas, saudara-saudara. Dan itu becek abadi. Sekali sudah merayap di situ, biar pakai baik clean pun tetap bau, saudara-saudara. Itu baunya, jadi buang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, salah satu yang kami pelajari waktu itu adalah bagaimana cara membuat tenda. Kami ada 12 grup atau 12 pasukan ya. Lalu kita buat 12 tenda di sebuah lapangan itu. Sisi kiri 3, sisi kanan 4, sisi depan 3, 12 saudara. Nah setelah selesai 12 kemah ini berdiri di sekeliling lapangan, mengitari lapangan itu. Saya berdiri di tengah-tengah lapangan, lalu berputar badan dan melihat dan berkata begini, seperti inilah Tuhan mengirim malaikatnya menjaga kita. Terlalu berharga kita di mata Tuhan sampai Tuhan bilang begini, biar sorga kosong terapa-apa, yang penting sapu anak di bumi dijaga. Saking berharganya saudara, dia bukan kirim security, tapi dia kirim pasukan buat saudara. Yang percaya katakan amin. Bukan cuma 1-2, tapi berkemah pasukan. Cari tahu di mana dia berada, data di Dotan. Lalu mereka datang dan mengepung. Bujang ini bangun pagi-pagi. Lalu bilang, celaka tuanku. Pasti banyak nonton TikTok, saudara-saudara ya. Karena telinganya lebih banyak dengar celaka-celaka. Tapi Elisa bilang begini, jangan takut, yang beserta kita lebih banyak daripada mereka. Pasti banyak dengar firman Tuhan. Cara saudara mengucapkan sangat dipengaruhi cara saudara mendengar. Input, output, input,
output. Kalau input firman Tuhan, keluar berkat. Input firman Tuhan, keluar kesembuhan. Input firman Tuhan, keluar berkat. Bisa bilang amin? Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saya ingin merangsang saudara untuk senang dengar firman Tuhan. Kalau toh buka TikTok, TikTok firman Tuhan. Kalau toh buka YouTube, YouTube firman Tuhan. Saudara haus dan lapar akan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara akan melihat bagaimana Tuhan mengubahkan engkau hari lepas hari menjadi serupa dengan gambaran anaknya ketika engkau cinta akan firman Tuhan. Oh, yang beserta dengan kita lebih banyak daripada mereka. Dan dia bilang begini, Tuhan bukakan matanya. Waktu matanya terbuka, wow, dia nyanyi, ya Yesus gunung batu di dunia. Itu di gunung itu penuh dengan kereta berkuda dan kereta berapi. Lebih banyak daripada pasukan Raja Aram. Kemudian orang yang ingin menangkap Elisa. Orang yang ingin menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan Elisa. Didoakan Elisa jadi buta. Sekarang Elisa yang pimpin mereka. Tadinya mereka yang mau menangkap Elisa. Sekarang Elisa yang pimpin mereka. Belok kiri, belok kanan. Bukan ini jalannya, ini lurusnya. Dia yang jadi pemimpin. Saudara dengarkan, Tuhan berikan otoritas buat saudara. Bukan masalah yang handle saudara, tapi saudara yang handle masalah. Kita bukan berjalan di dalam masalah, tapi kita berjalan di atas masalah. Kita yang handle persoalan. Belok kiri, belok kanan. Sana tempatmu, pergi. Saya mau tidur dengan janji Tuhan. Tuhan, terima kasih. Saya ingat ada seorang mantan dukun, bertobat, sudah biasa mandi 7 malam di sumur, sudah biasa bertapa berbulan, bertahun, berminggu-minggu di gua-gua, di hutan-hutan. Waktu dia bertobat, setiap malam datang gangguan, ada ular yang turun dari plafon ke bawah. Dia bilang, kamu, saya mau tidur. Jangan terlalu taruh perhatian berlebihan buat iblis karena dia jadi sombong nanti. Saya mau pergi tapi ada yang perhatikan saya ya. Saudara, saya pernah tinggal di Dok 8 dari pagi saya bersaksi. Dok 8 dulu itu seminggu atau 2 minggu sekali baru air jalan. Jadi hampir setiap rumah punya bak penampungan besarnya hampir sama kolam baptisan. Saudara-saudara ya, itu harus ditampung. Lalu setelah kami tinggal beberapa lama, informasi baru muncul belakangan. Rumah di mana kami tinggal pernah ada orang mati kelelep di bak penampungan itu. Mulai kita tahu semua orang di rumah mulai ketakutan. Kalau pintu di belakang bunyi, itu yang mati dulu tuh. Lalu saya bilang ini tidak wajar. Lalu saya bilang, iblis kau dengar, rumah ini yang tinggal anak Tuhan. Dan pasukan malaikat jauh lebih banyak. Saya ajar orang di rumah. Kalau kau dengar ada pintu di belakang bunyi, langsung bilang ini, haleluya, terima kasih Tuhan. Karena kau kirim malaikat-malaikat. Sebab malaikat lebih nyata, Tuhan lebih nyata daripada iblis. Kalau taruh kata yang datang iblis, dia stres, dia pergi, kurang ajar. Saya yang datang, dia bilang malaikat, lebih baik saya pergi cari rumah yang menerima saya, saudara-saudara ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita diberikan kuasa untuk mengusir iblis dan percaya, katakan amin. Tanda-tanda dia akan menyertai kamu. Kamu akan minum racun, tidak membawa maut. Kamu akan mengusir setan-setan. Bilang kiri kanan, kau usir setan. Bukan setan yang usir kau. Kebanyakan kan setan yang usir, tau? Begitu masuk di rumah, istri bilang ini, Pak, Mama rasa macam kurang nyaman di sini nih, Mai. Ada penunggunya. Jadi, tong pindah cari rumah. Itu setan yang usir kau. Mesti kau yang usir setan. Begitu kau keluar, setan yang usir kau. Kita tidak diusir setan, kita yang usir setan. Makanya tolong kasih tahu sama pendeta gembalamu, kalau ada rumah hantu yang murah-murah, suruh pendeta beli. Kita doakan, kita urapi, hantunya pergi, kita yang tinggal sukacita di sana. Kan biasa di Jakarta rumah hantu murah-murah tuh saudara-saudara. Yo, kita cari loh, kita beli. Karena kita mengusir setan. Haleluya. Bilang kiri kanan, saya baru mengerti sekarang. Kenapa? Karena orang yang mendengarkan firman Tuhan, cara bicaranya berbeda. Yang beserta dengan kita lebih banyak daripada mereka. Haleluya. Elisa bawa ke kota, kasih makan orang-orang ini. Saya tidak jelaskan mil pertama dan mil kedua. Tapi saya ingin bilang buat saudara hari ini. Cara kita berbicara sangat dipengaruhi oleh apa yang kita dengar dari Tuhan. Lihat. Esther pasal 4 tadi, apa yang dikatakan oleh Mordekai. Ayat 14,
bagi kami akan bangkit seorang penolong. Dan jangan kau pikir karena kau ada di sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan. Bagaimana dia bisa berbicara begini? Karena dia mendengarkan firman Tuhan dengan teliti. Bahwa Tuhan pasti kirim menolong. Tuhan pasti jaga, Tuhan pasti lindungi. Ya, pasti akan datang pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Singkat cerita, Esther bilang, kasih kabar baik. Jadi orang berbalas pantun ini, berbalas pesan ini. Kasih tahu Mordekai, suruh dia puasa. Saya juga akan puasa. Saya dan dayang-dayang akan puasa. Dan pada hari yang ketiga ini disebut puasa Esther. Dia tidak makan, tidak minum. Pada hari yang ketiga, dia menghadap raja. Bukan hukuman yang datang, pertolongan. Siapa itu Esther? Raja menunjukkan tongkat. Ya Ratu Esther, apa yang kau minta daripadaku? Silakan, setengah dari kerajaan pun akan kuberikan kepadamu. Esther bilang, datanglah pada perjamuan yang aku buat, Bapa dengan Haman. Begitu perjamuan, raja pikir Esther akan menyampaikan pesan. Ya, hei Esther, apa yang kau minta? Setengah dari kerajaan pun akan kuberikan kepadamu. Biasa saudara, kalau sudah pernah nonton Indonesian Idol, dan pemenangnya adalah, kita tunggu iklan berikut. Nah ini, Esther ini punya cara yang diikuti sama orang-orang nih, host-host yang bikin ini. Dia punya cara itu, datanglah nanti. Raja kan penasaran tuh, sampai raja tidak bisa tidur malam itu gara-gara Esther pun kelakuan itu. Makanya malam itu raja tidak bisa tidur kan. Dia minta apa nih? Kan orang sudah tegang tuh. Dan pemenangnya adalah Indonesia memilih. Dung, 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 dung. Semua sudah tegang ini. Selesai ikan berikutnya. Oh. Nah Esther pakai cara itu. Datanglah ke nanti untuk besok hari. Jadi saudara mau lihat banyak cerita di Alkitab yang lebih indah daripada drakor, saudara-saudara ya. Kenapa kau masih tertarik dengan kepo drakor itu? Cerita-cerita yang sangat romantis luar biasa. Bagaimana Soleman berkata kepada Solamit, gigimu bagaikan kawanan domba Gilead. Hei, baku puji pakai gigi belum pernah di Papua, saudara. Belum pernah. Kupu gigi, belum pernah. Alkitab ada. Amin. Zaman itu belum ada behel, saudara. Belum ada behel. Itu Sulamit pu gigi ancur-ancur punya saudara. Tapi dia bilang gigimu bagaikan kawanan domba Gilead. Saudara, saya percaya kebenaran yang Tuhan berikan buat kita sangat berdampak pada perkataan dan keputusan yang kita buat. Akhirnya Esther puasa menghadap, singkat cerita, tiang gantungan yang sudah dibuat oleh Haman untuk Mordekai. Tiang gantungan itu dipakai oleh pembuatnya. Dia digantung di tiang gantungan yang dia buat orang benar. Selama ada firman, firman akan melindungi saudara. Kalau belum waktunya mati, saudara belum mati. Dan orang yang ingin saudara mati, dia yang mati lebih dulu. Dan dia mati dengan cara yang dia siapkan buat saudara. Bisa bilang amin. Daud berkata, mereka masuk ke dalam lubang yang mereka pasang buat aku. Mereka masuk ke dalam jaring yang mereka buat aku. Saudara tahu, goa singa itu jaring yang mereka buat Daniel. Daniel tidak mati lewat jaring itu, tapi yang membuatnya mati lewat jaring itu. Orang-orang itu angkat buang, belum masuk singa sudah. Ya, Daniel dimasukin, nggak ada satu singa pun yang berani buka mulut. Kenapa? Di dalam Daniel ada singa dari Yehuda. Jadi begitu Daniel masuk, semua singa rapat, jangan macam-macam, bos besar ada di dalam dia. Itu sudah. Di dalam Daniel ada singa dari Yehuda, sementara yang lain tidak ada. Tuhan memberkati, waktu saya habis. Tanggal 9 kita khotbah di sini untuk kenaikan Tuhan Yesus. Hari Kamis jam 8 dan jam 9 khotbah ini bersambung. Kalau Roh Kudus izinkan, saya akan bicara lanjut bagaimana rencana Tuhan tidak akan gagal. Walaupun penguasa sekalipun menggagalkannya, Tuhan tetap di atas segalanya. Tuhan di atas segalanya, walaupun segalanya, segala kekuatan diberikan, Tuhan di atas segalanya. Haleluya.
haleluya, haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Sementara saya berkhotbah, orang-orang sakit sudah Tuhan sembuhkan. Karena saya tahu waktu saya berbicara tentang firman Tuhan, Tuhan mencurahkan urapan kesembuhan buat saudara. Tuhan mencurahkan kekuatan buat saudara. Tuhan mencurahkan berkat buat saudara. Dan saya tahu dia ada di tengah-tengah kita. Haleluya.